Ustaz, Iya, kita kembali ke asal kata Ramadan dulu mungkin, Ustaz. baik, ya. Kalau nggak salah gitu, Ustaz. Iya. Ramadan itu diartikan sebagai panas yang membakar gitu, Ustaz. Betul sekali, Ustaz. Nah, Ustaz, maksudnya itu apa sih, Ustaz? Baik, Ustaz. Jadi Ramadan ini kan akar kata bahasa Arab ya. Kita harus lacak menggunakan ilmu sintaksis morfologi ya. Jadi secara etimologi, Ustaz, Ramadan itu artinya adalah syiddatul khur, panas yang membakar. Bahkan Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubinya beliau memberikan satu definisi tentang Ramadan. Inna masumya Ramadanu di anahu yarmudu ad-dunuba. Yang dinamakan dengan bulan Ramadan karena dia punya daya untuk membakar. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dibakar? Siapa, Ustaz? Ya, kalau lihat jawaban yang tadi mungkin ego itu ya. Ego, benar kan kata-katanya adalah yarmudu adzunuba, yaitu membakar dosa. Kan dosa itu akibat. Pelakunya siapa? Pelakunya ego. Apa itu ego? Ego adalah bagian terdalam dari diri manusia yang nggak ditata, nggak ditangani, nggak dikontrol, nggak digembleng. Dia menjelma menjadi sesuatu yang toksik. Namanya adalah ego. Sebenarnya apa sih ego itu, Ustaz? Iya, ya. Lebih jelasnya mungkin ya, Ustaz. Dan mengapa sangat berbahaya, Ustaz? Baik, Ustaz. Jadi ego itu kalau kita cari padu padan bahasa Arabnya artinya adalah al-ana, yaitu aku, atau al-anania, keakuan. Jadi ego ini, Ustaz, adalah bagian dari struktur jiwa yang paling rendah. Namanya adalah amaratun bisu sebetulnya. Nah, apa itu ego atau al-anania? Yaitu ilusi seseorang menganggap bahwa dirinya kemudian mandiri, kuat, dan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lainnya nggak mau diatur. Dia bergerak, bekerja, bertindak sesuai dengan seleranya begitu, Ustaz. Nah, kalau di kemudian gak digembleng, bahayanya banyak, Ustaz. Nanti dia bisa menjelma menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dia bisa menjelma menjadi binatang ternak, atau yang paling berbahaya menjadi iblis, bahkan bisa menjadi Tuhan, Ustaz. Nah, oleh karena itu ya, ego ini, Ustaz, aku sebagai pusat segalanya, namanya egosentris. Dia kontraproduktif dengan spirit tauhid. Spirit tauhid adalah teosentris, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat segalanya. Jadi ego ini, Ustaz, kalau Allah bilang A, dia maunya B. Kalau Allah nyuruh dia maju, dia maunya mundur. Jadi ego itu cenderung bertolak belakang, kontraproduktif dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimulai dari hal yang paling sederhana dan paling rendah, namanya mengikuti selera rendahan ataupun syahwat. Demikian, Ustaz.